Lampu belakangnya doang kan? Nggak jelek. Iya. Tapi masih ya buat gue butuh waktu. Kita diliatin PR ya soalnya. Oke lah. Dan mobil ini diklaim 0 sampai 100 itu di dalam 8,3 detik. Apa akselerasi? Masa sih 8,3? Bentar. Kenceng dong. Iya. Ini bannya Chaoyang. Ya, merek bannya Chaoyang. Kembali lagi. Mau lihat mobil lagi? Kemarin lagi. Jadi kemarin kita udah datang langsung ke Cina. Waktu itu Andre yang datang kan, Iya. melihat mobil ini. Dan sekarang udah ada mobilnya. Bentukan aslinya yang akan dipasarkan Indonesia. Yes, akhirnya ini mobil udah ada di Indonesia. Iya. Kita berkesempatan untuk review Pertama ya. Pertama ya. Oke lah, untuk harga ini emang belum launching mobilnya. Dan ini juga nggak di embargo. Iya. Dan perkiraan gua untuk harga, contoh kita lawanin apa ya? BYD Dolphin. Ya, Dolphin. Dolphin itu 400-an ya. Iya, kalau nggak Yang salah. terakhir kita review sebelum video ini Ora. Ora itu harganya 369. Nah, kayaknya mobil ini harganya di rentang 350 sampai 400 lah. Yes. Kira-kira nanti untuk harga pastinya kita sampaikan di kolom komentar. Sekarang kita lihat aja seperti apa detail mobil ini yang pasar di Indonesia ya. Oke, sebelum mulai videonya, klik dulu tombol subscribe agar nggak ketinggalan video-video terbaru dari Moladin. Udah subscribe? Mantap! Dan total mobil ini nanti yang dijual itu ada 2 varian ya, Pak. Yes, ada yang standar sama ada yang premium. Premium. Dan kebetulan mobil yang kita review saat ini varian premium. Iya. Jadi kita jujurnya belum tahu ya bentukan standar itu seperti apa. Mungkin kayak velg beda. Garis-garis sih agak beda ya. Iya, tapi Dia yang udah terlihat pasti- lebih standar aja gitu. Tapi yang udah pasti beda baterainya dan tenaganya. Iya. Nah, kita sebutin dulu lah speknya. Jadi untuk yang premium ini baterainya gede cuy. Iya. Bahkan di kelasnya dia terbesar kayaknya. Iya. Ini 60 kW. Dan kalau untuk yang varian standar itu 44 kW. Yang normalnya mobil Mobil seukuran ini seukuran ini baterainya segitu Di ya. Indonesia, Sedangkan iya. mobil ini sampai 60 kW. Gede. Bisa jalan sampai 500 kilo. Untuk yang standar itu 400 kilo. 400 kilo. Dan dari spek motor listriknya juga beda ya ternyata ya. Untuk yang varian premium tertinggi itu dia 150 kW, artinya powernya itu 201 HP. Torsinya sama tuh. Iya. Premium sama standar, sama-sama 210. Dan kalau untuk standar itu, Jadi iya jadi 100 kW. iya 100 kW, artinya 134 Horsepower. HP. Iya. Gitu sih. Dan kalau misalnya mau pilih, ini udah pilihan terbaik ya. Iya. Dan ini juga udah support fast charging di sini. Nih. Dia udah DC ya. Ya, CCS2. Infonya kalau dari Dari 30 sampai 80. 30 sampai 80 itu cuma 20 menitan ya. 24 menit. Yes. Gitu sih. Ya, Dan mobil ini diklaim 0 sampai 100 itu di dalam 8,3 detik ya. apa akselerasi? Masa sih 8,3? Bentar. Kenceng dong. Klaimnya 0 sampai 100. Ya. 8,3 bener kan? Iya, 8,3 detik. Ya, kalau dari spek performa, baterai, motor listrik, ini jauh Ini sih ya. Jauh sih, paling mantap. Iya. So far. Dan sekarang kita bahas dulu desainnya. Iya. Emang dari awal gua ngelihat yang Andre datang ke Cina lucu sih Lucu mobilnya ya. Mobilnya dari depan Apalagi dari depan ini cakep Dari ya. samping juga cakep ya. Belakang masih Belakang lampu belakangnya doang kan? nggak jelek. Iya. Tapi masih ya buat gue butuh waktu. Kita diliatin PR ya soalnya. Oke lah, apa aja Hah? teknologinya? Untuk Ini lampu udah full LED. gitu Iya, pasti. dia auto high beam nggak? Iya, Seingat udah gue pasti iya kan? ya, Iya. auto high beam ya. Adasnya juga lengkap banget kan. Terus ini di sini bukan lampu senja ya? Lampu senja juga dong Lampu jatuhnya ya, senja, sama iya. DRL ya. Tapi kalau misalnya kita Dia aktifin namanya set, di sini ada Matrix Cube LED lamp. hmm, Jadi dia itu lampu kecil. Gak tahu ya dia berfungsi sebagai lampu fog lamp kalau nyala Hah? pada malam. Tapi dia berfungsi sebagai lampu sen juga. lampu sen kan? Jadi lampu sennya di bawah sini, ini Ya. DRL-nya. Dan di sini lihat nih, ini ada total 7 proyektor
Jadi kalau low beamnya 3 yang aktif, high beamnya 4. Ya. Jadi total kalau hidup dalam high beam 7 7. sederet panjang. Ya gokil sih. Cakep. Ya emang ya, Ion itu ya dari setiap kali masukin mobil speknya memang apalagi baterai dan fitur mah mirip-mirip semuanya. Besar-besar coy. Iya Ion kan? itu terkenal untuk range yang paling jauh. Iya. Lu Hypertech jauh, 600 Jauh. lebih. 610 kilo. Iya. Ion V 600 juga. Enggak, 530 kilo. Oh gitu ya? Yes. Bukan 600 juga ya? Enggak, 530. Nah itu, Kalau mobil salah. ini yang sekecil ini bisa 500 kilo. 510. Ini kecil kayak gini 500 kilo. Iya, ini gokil sih. Nggak ada Dan lagi tuh anxiety. apalagi ADAS sudah pastinya ada di sini. Ya. Ini ada radar kayaknya di atas sini, di bawah sini. Ada sensor parkir, itu kamera juga. Ya, keren sih. Sampingnya. Dan ini bagian sampingnya. Yes. Jadi agak beda ya sama Hypertech kayak gitu bentukannya. Ya, Dia pop up. Pop up. V, Y, pop up Itu juga. Pop up juga yang di samping. Iya. Nah, kalau ini ini masih congkel. iya kayak BMW Iya. zaman now. Iya. Jadi ya kembali lagi desainnya seperti ini ya, menurut gua dari semua handle itu yang paling gua nyaman gunakan yang kayak gini. Iya, paling gampang nggak sih? Iya. Gak usah yang narik nyamping gimana, atau yang apa sih? Sekarang ada yang Iya, nah itu misalnya mobil lu nggak kekunci nih, tapi lama-kelamaan dia tutup kan, ya tutup. Jadi kalau lu ada yang mau masuk, gak bisa. buka dulu, unlock, Unlock lagi. baru cop gitu. Atau enggak dia pop up dulu kan. Nah ini menurut gua yang paling simple, paling gampang lah fungsional ya. digunakan. Oke, velgnya seperti ini, biasa aja sih. Ya, ini sih tergantung selera ya. Iya. Dia bentuknya three spoke Iya, gitu. iya. Oh, disc brake ya belakangnya ya. Belakang disc brake ya. Oh, tapi solid. Kalau depan ventilator lah pastinya. Mungkin untuk trim yang standar, velgnya beda. Iya. Mungkin ya. Ya pasti lah kayaknya ya. Pasti itu yang paling membedakan di awal kayak gitu. Karena ini aja velgnya ring 17. Iya. Mungkin akan 16 ya. Iya, iya. Ini bannya Chaoyang. Ya, merek bannya Chaoyang. Dan kita langsung ke interiornya. Kita bahas fitur. Yes. Sebelum kita bahas fitur, kayaknya kita harus menunjukkan bahwa mobil ini untuk mobil kecil, Iya. kursinya itu sangat amat mewah dan lebar ya. Iya. Dia agak ala-ala ini ya, apa sih namanya, sport seat gitu ya. Kupingnya tinggi Iya, loh. kupingnya tinggi, tapi ini lebar dan gede, empuk. Jadi terkesan lu masuk dalam mobil mewah nggak sih, mobil premium car gitu. Iya. Padahal mobil city car, mobil kecil ya, hatchback. Ada pendingin jok juga. Yes, mobilnya Kulitnya ada. halus ya tapi ya. Iya, ini tapi PVC synthetic seat. Iya, Tapi sintetis halus. lah. Dan Ini dia halus sih. ada ventilated seatnya juga. Kursi pijat tentu enggak ya. Iya. Ada kursi pijat di HT ya, ada Iya, di Hypertech ada. Hypertech HT. Ventilated seats buat driver dan penumpang aja depan. Jok elektrik, Joknya elektrik dua-duanya. tapi kita bisa depan. ngatur nggak di situ? Gimana joknya? di sini? Enggak ada seat position. Oh, Nggak jadi ada ngaturnya itu. tetap di samping jok Di ya? samping jok. Iya oke, nggak apa-apa. Kalau di Hypertech kan bisa di sini Di kan. situ, ngaturnya iya. kan. Nah, ini enggak. Dia udah pasti ADAS ya. Ada sel lengkap lah pasti. Blind spot aja dia ada. Yes, blind spot ada. Karena biasanya banyak nggak ada juga kan? Iya, brake, collision avoidance ada, cross traffic alert, lane departure assist, ya, adaptive cruise control semua ada. Iya. Yang aktifinnya kayak Tesla gitu kan, di Yes. tuas transmisinya didorong 2 kali ke bawah. Terus apa lagi? Auto wiper juga ada. Jadi ini auto lamp, auto wiper udah ada ya? Iya, udah pasti. Mana sih lampu-lampu sini? Dan sebenarnya fitur-fitur ini kalau misalnya udah nonton Ion V itu sama aja sih kayaknya. Iya. Nih, intelligent high beam ya kan? Ada. Oh iya. Headlamp adjuster juga di sini, fog lamp, rear fog lamp ada, daytime running light ada. Harus jalan dulu mobilnya ya, baru bisa matiin dan hidupin Iya. DRL-nya. Oke lah, ini kalau untuk interface-nya kita udah familiar banget lah pastinya. Ini Iya. Ion sekali gitu loh. Dan beberapa mobil yang baru pun kayak apa ya? Kayak gini juga kan? Iya, udah pada mengikuti interface seperti ini. Iya. Tapi jujur ya, Ion interface-nya paling gampang untuk digunain. Iya, karena dia Selama shortcut-nya ini, kan. Shortcut-nya banyak.
Gitu sih ya. Walaupun semua tombol-tombol kecuali tombol power window ya itu ada di layar sini, tapi seenggaknya ada shortcut itu lebih membantu bikin lebih cepat lah. Iya. Dan lampu juga zaman sekarang kan pasti semua auto Auto, aja. iya. Malam udah gelap ya dia nyala sendiri. Iya. Nggak usah Pas dia dinyalain. butuh high beam sendiri ya. Iya. Butuh high beam juga bisa sendiri dan dari tuas ini juga bisa. Gitu. Iya. Apalagi ya sebenarnya kalau untuk bagian dashboard, speedometer itu udah ion banget lah kayak gitu. Yes. Dan di speedometer ini juga nge-display banyak hal ya, nggak cuman speednya doang, tapi juga bisa nge-display lagu, konsumsi. ADAS juga. ADAS-nya juga bisa display di sini untuk adaptive cruise control-nya. Dan gue nggak tahu di mobil yang ini, tapi biasanya di semua Ion itu bisa nge-display peta. Iya. Map. Gitu. Terus di atas sini kalau misalnya kita mau matiin mobil, kan ini mobil sebenarnya kuncinya tinggal kita taruh di kantong, kita turun dari mobil dia udah nonaktif. Walaupun belum mati total ya, masih nyala AC segala macam, tapi kalau misalnya kita kunci atau kita jalan jauh, mobilnya akan mati sendiri, ya kan? Iya. Tapi kalau misalnya kita mau matiin manual, contoh kita harus matiin mobilnya, di atas ini ada tombol, kita tinggal tahan berapa detik? 2 sampai 3 detik kok. 2 sampai 3 detik sampai mobilnya mati. Gitu. Iya, itu kan kayaknya buat fungsi daruratnya nggak sih? Iya. Dan juga di tengah sini ada kaca buat ngobrol sama penumpang belakang ya. Iya, sama di samping juga. Kayaknya lebih pas lo ngobrol di samping nggak sih? Apa di belakang? Untuk kayak gini sih ngobrol sama samping ya. Oh. Tapi Ya kalau supaya lo untuk- nggak noleh-nolehan aja sih. Belakang sih setidaknya kita bisa ngeliat penumpang kita lagi ngapain gitu. Iya. Kan aman, lebih safe daripada kita harus kayak gini. Iya, noleh-noleh ke belakang ya. Dan gimana untuk baris kedua? Ini ada ventilasi AC di sini, ada USB Type A ya. Sayang banget, mesinnya Type C lah, ya nggak? Iya. Ngebut gitu. Di depan sini ada Type C dan Type A. Iya, Ya, tapi karena kita masih di Indo, masih ada transisi lah ya dari Type A ke Type C. iya makanya mungkin dibikin gitu ya. Iya. Tapi ya udah sih paksain aja lah pakai Type C ya nggak? Lebih cepat juga soalnya Iya sih. kalau ngecas pakai Type C. Tapi di mobil ini ada wireless charging yang 50 watt loh. Iya. Ini- Kiri kanan Satu doang, tapi fast charging yang benar-benar super fast dan ada ventilasi buat dinginin. biar dinginin HP biar nggak juga, panas. biar nggak panas. Oke, jok baris ketiga ini bisa duduk 3 orang ya. Nih, jadi ada armrestnya juga. Dan armrest ini bisa lo umpetin seakan-akan nggak ada. Aduh, Maksudnya? nih tuh. Oh, Jadi stylenya seperti nggak ada armrest, nggak ada headrest kan? iya. Tuh, nih armrestnya. Ya bagus sih. Joknya bisa disandarin nggak ya? Oh bisa, ini udah mentok. Ada 2 step. Ini 2 step. Nah, ini kan kaca begini nih sangat berguna. Gue bisa ngeliat lu ngelakuin apa. Iya. Tapi Daripada agak kayak gini pegel. dia kurang tilap aja sih kayaknya. Iya, kurang agak Kurang atas naik. sini begini. Iya, itu pas tuh gua ngeliat muka lu. Sama dia udah isofix ya. Iya, Isofix, Isinya. ketutup bagus, rapi kayak Jadi gini. untuk bawa anak itu enak, Iya. nyaman. Door panelnya ini tebel semua ya. Iya. Benar-benar tebel. Oh, belakang gua plastik Ini juga atasnya. plastik keras. Oh, lu juga di situ. Juga. Oh, Dashboard juga plastik keras. Cuman soft touch-nya di bawah sini. Ini juga soft. iya. Ini soft padding, ini keras pasti. Ini all auto ya. Ya, jendelanya namanya all jendelanya? auto. Tempat penyimpanannya sih lumayan gede ya, di bawah sini gede, luas. Di sini ada tempat laci kecil buat naruh dompet atau handphone ya. Kalau lagi sambil jalan. Oh, ini Mike nih nggak sebutin nih kita nih. Ini dia panoramic panoramic roof ya. Roof, yes. Yang bukanya sih fungsinya dari layar ya. Iya, dan ini gua ngerasa kurang gede sih kayaknya ya. Kenapa dia nggak lanjutin sampai ke belakang gitu loh? Ya gede ya sekalian. Ya mungkin mobil ginian nggak bawa penumpang belakang kali. Iya bawa lah, ngapain dibikin jok belakang? Iya, tapi kan lebih sering mobil kayak gini kan dipakai buat nyetir sendiri. Berdua ya. Ya kan buat berdua gitu. Ya gitulah, nih legroom, nih Michael yang duduk ya. Mestinya kalau misalnya orang yang lebih kecil dibanding Michael atau orang yang duduk belakang lebih kecil dibanding gua itu pasti lebih bagus. Dan untuk driving position depan, walaupun posisi gua agak mundur kayak gini ya, iya, ini masih enak ya setirnya. Dia sebenarnya cuman tilt aja, tidak ada teleskopik, tapi posisinya pas banget karena ini udah agak maju tau. iya. Kelihatan gapnya di sini, ini udah panjang ke sini, udah Udah maju. mundur gitu. Udah maju ke gua gitu. Oh iya. Enak, nekuk, gak apa, tangan gua nekuk gak lurus. Gitu. Iya. Dan gimana untuk bagasinya? Ini bagasinya cukup gede hitungannya ya untuk mobil sekecil ini ya. Hitungannya gede dan ada 2 pengaturan. Jadi bisa rendah atau agak ke atas. Iya, bisa Jadi kalau di-adjust. misalnya bawa barang yang lebih gede lagi bisa diturunin lantai bagasinya.
Dan di bawah lantai bagasi juga ada kompartemen. Ya, sebelum kesimpulan tadi lupa kita sebut mobil ini untuk sekelas ini udah power tailgate ya. Iya. Gokil. Dan gimana kesimpulannya? Kalau misalnya harganya di bawah 400 tuh keren banget ya. Iya, gokil. Dan kalau misalnya 400 lebih sedikit banget, nggak lebih dari 10 juta gitu, nggak nyampe 410 aja. Masih. Itu masih worth it sih untuk tipe termahalnya. Betul. Ya emang kita belum tahu ya kayak gimana ngebutnya, seperti apa hematnya. Nah nanti kita akan bikin videonya, mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa pinjam mobil ini ya. Nge-review mobilnya. Oke, jadi gitu aja. Bagaimana pendapat Anda? Sampaikan di komentar. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.